warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang materi mubtada khobar. Nah, dalam ilmu nahwu yang mempelajari tata bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab tuh ada sebuah istilah yang disebut mubtada khobar. Nah, ini adalah dua isim yang membentuk jumlah ismiyah, yaitu kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki subjek berupa kata benda dan dilengkapi dengan prediksi pengertian isim. Nah, isim ini sendiri merupakan kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan status waktu. Jika dianalogikan dengan tata bahasa Indonesia, isim ini adalah semacam kata benda atau pokok kalimat atau subjek. Nah, apabila ada dua isim yang membentuk jumlah ismiyah, hal itu yang disebut dengan mubtada khobar. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas apa itu mubtada khobar. Apa sih mubtada khobar itu? Mubtada khobar memiliki pengertian yang berbeda. Mubtada adalah isim atau marfu atau isim yang diterangkan. Nah, letakkannya di awalan kalimat. Nah, sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Pengertian khobar juga terbagi menjadi dua macam. Nah, khobar itu pertama terdiri dari satu kata isim. Isimnya bisa berupa isim mufrad, isim mutsana, atau isim jamak. Nah, khobar kedua itu terdiri dari kalimat jumlah mubtada dan semi kalimat sibhul jumlah. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mubtada ini memiliki kaidah sebagai berikut. 1. Setiap mubtada harus marfu. Nah, 2. Umumnya mubtada terletak di awalan kalimat, tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa tidak demikian. 3. Secara umum mubtada itu ma'rifah bukan nakirah. Nah, 4. Mubtada bisa juga berupa isim dhamir. Teman-teman, sedangkan kaidah khobar adalah 1. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya, dalam kurung mufrad, mutsana, atau jamaknya. 2. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis muzakkar atau muannasnya. Teman, mubtada dan khobar memiliki jenis-jenisnya dan contoh-contohnya. Nah, jenis-jenis mubtada khobar dan contohnya: mubtada mengutip buku gramatika bahasa Arab dasar. Nah, terjemahannya Kitab Al-Jumhuriyah dan penjelasannya oleh Apati Syahadu. Nah, jenis-jenis ini mubtada ada dua macam, yaitu mubtada isim dhohir dan mubtada isim dhamir. Nah, 1. Mubtada isim dhohir. Mubtada isim dhohir ini adalah mubtada yang lafaznya menunjukkan pada musamnya sesuatu yang mempunyai nama tanpa diqayyidin. Teman-teman, selanjutnya kita contohnya. Nah, contohnya itu Muhammadun qaimun, artinya Muhammad berdiri. Dan selanjutnya Muhammad dani qaimani, artinya itu dua Muhammad berdiri. Nah, selanjutnya lagi Muhammaduna qaimuna, artinya banyak Muhammad berdiri.
Selanjutnya kita akan membahas tentang nomor 2 itu mubtada isim dhamir. Nah, mubtada isim dhamir adalah mubtada yang terdiri dari dhamir munfasil dalam kurung kata ganti yang terpisah. Nah, seperti kita itu disebut nahnu, sedangkan saya itu sebut ana, dan mubtada isim dhamir itu ada 12, yaitu kamu perempuan itu anti, dan kamu laki-laki itu anta, dan kalian itu antum, kalian berdua itu antuma. Nah, kamu perempuan itu anti, sedangkan kalian perempuan antuna, sedangkan laki-laki anta. Teman-teman, kita selanjutnya akan membahas contohnya itu ana thalibun, saya pelajar. Nah, selanjutnya homa thalibani, artinya mereka berdua laki-laki adalah pelajar. Oke teman-teman, kita akan membahas yang khobarnya. Nah, khobar sementara itu khobar juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Nah, kita membahas khobar mufrad, itu khobar yang tidak berupa jumlah atau dalam kurung kalimat ada atau sif jumlah. Nah, contohnya Muhammad sana, itu Muhammad baik. Selanjutnya Muhammad qaimun, yaitu Muhammad telah berdiri di depan kelas. Oke, selanjutnya keduanya khobar ghairun mufrad, yaitu khobar yang bukan dari mufrad, yaitu ada 4 macam khobar ghairun mufrad, yaitu dorob, jar, jumlah fi'iliyah, dan jumlah ismiyah. Nah, contohnya Muhammad indika, itu Muhammad di sisiku. Nah, astadu fil fasili, yaitu ustadz di kelas. Nah, Fatimah fil baiti, artinya Fatimah di rumah.